Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'du. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bila pada episode pertama kita sudah mengulik bagaimana peran tugas seorang petugas haji daerah Indonesia, atau kali ini kami mengambil judul petugas haji daerah bekerja dengan hati. Mas Qorib sudah menyampaikan proses awal bagaimana petugas haji itu terbentuk, bagaimana koordinasi antara sesama petugas di dalam sebuah kloter. Kali ini kita akan membahas seputar awal SOP, awal daripada bimbingan teknis yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh petugas haji yang berada di Sumatera Utara. Ini adalah awal bagaimana petugas haji itu memiliki SOP yang sama, bekerja yang sama untuk mensukseskan program ibadah haji. Kita kembali bersama dengan Mas Qorib yang kali ini adalah petugas haji yang berasal dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita bersyukur ada salah seorang utusan Muhammadiyah menjadi petugas haji yang akan memberikan bukti bahwasanya bagaimana membuat Muhammadiyah juga memberi pengabdiannya kepada masyarakat. Kali ini dalam masalah ibadah haji. Mas Qorib, kita bertemu kembali pada kegiatan kali ini. Kami ingin sedikit mendapat informasi dari Mas Qorib. Seperti apa sih awal kegiatan? Barangkali ketika BIMTEK, barangkali mungkin bisa dijelaskan apa itu BIMTEK, berapa hari BIMTEK dilakukan, dan apa saja materi BIMTEK yang diterima oleh seorang petugas haji daerah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan rekomendasi kepada saya sebagai petugas haji daerah lewat rapat pleno yang ditetapkan pada bulan November tahun 2024. Kemudian terima kasih kepada pejabat gubernur, kemudian Pak Gubernur, Wakil Gubernur, kemudian Bapak Ibu yang ada di Kesra. Kemudian terima kasih kepada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dalam konteks ini Pak Kakan Kemenak, Pak Haji Kospi, kemudian Pak Dr. Haji Zulkifli Sitorus sebagai Kabid Haji Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Perlu saya tegaskan, sebelum kita berbicara tentang persoalan BIMTEK atau bimbingan teknis, ada hal yang perlu untuk kita garis bawahi, bahwa syarat utama untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah istitoah atau kemampuan. Ini merupakan sebuah persyaratan yang sangat penting. Istitoah dalam pandangan saya itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah kesiapan rohani, kesiapan psikologis, dan yang kedua adalah kesiapan jasmani atau kesiapan biologis. Ada sebuah persyaratan yang wajib untuk dipenuhi oleh para petugas haji daerah, yaitu pemeriksaan kesehatan. Ini memberikan sebuah makna bahwa Kementerian Agama secara nasional dan Provinsi Sumatera Utara tidak main-main dalam melakukan seleksi rekrutmen petugas haji daerah. Dan alhamdulillah saya termasuk yang tergolong istitoah, baik secara fisik maupun secara mental. Itu dibuktikan dari tes yang saya ikuti, menjawab berbagai macam pertanyaan psikologis dan lolos. Kemudian saya juga menjalani medical check up dan itu sangat lengkap di rumah sakit haji dan alhamdulillah lolos. Ini menjadi sebuah bukti bahwa para petugas haji itu adalah orang-orang yang memang siap bekerja secara fisik maupun secara mental. Pada saat menjadi duta-duta provinsi atau duta-duta negara kita melalui Kementerian Agama di Haramain khususnya dan di Arab Saudi selama musim haji. Yang menarik Pak Saiful, istitoah ini menjadi persyaratan kita mengikuti BIMTEK. Sekiranya kita tidak memenuhi persyaratan dan tidak lolos dalam pemeriksaan, maka otomatis kita tidak bisa mengikuti BIMTEK. Nah,
BIMTEK itu dilaksanakan di asrama haji selama 10 hari selama bulan suci Ramadan. Kita bisa bayangkan. Dan ternyata pada saat BIMTEK itu kami, khususnya saya, mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya tidak saya ketahui atau belum saya ketahui. Misalnya terkait dengan persoalan ketika misalnya terjadi problem atau masalah-masalah di kloter, pemecahannya bagaimana. Kemudian kita harus berkoordinasi antara yang satu dengan yang lain. Pada saat BIMTEK itulah kita mengerti apa yang disebut dengan PPIH Arab Saudi, apa yang disebut dengan PPIH kloter, apa yang disebut dengan PHD. Bahkan PHD atau petugas haji daerah pada saat BIMTEK itu dijelaskan menjadi petugas haji idola baru atau posisi strategis yang dimainkan oleh PHD ini sangat luar biasa pada saat masing-masing PHD itu mengerti posisinya, mengerti fungsinya, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan para pemateri yang menyampaikan materi pada saat BIMTEK itu memang tidak tanggung-tanggung. Yang pertama adalah Pak Menteri Agama, kemudian Pak Dirjen kita, Profesor Hilman Latif, kemudian Pak Kakan Kemenak, kemudian Pak Kabid Haji, dan para pejabat pengelola haji dari Kementerian Agama Pusat. Bahkan BIMTEK itu terbagi dua. Yang pertama dilaksanakan secara online, kemudian dilaksanakan secara offline. Bahkan tokoh-tokoh kita seperti Profesor Hilman Latif itu menyampaikan materi secara online. Karena pada saat itu beliau masih berada di Arab Saudi. Tak hanya pada tataran teoritis, kita juga dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktis ketika itu. Sehingga pada saat berada di BIMTEK itu, saya seperti orang yang sama sekali tidak mengerti persoalan haji. Padahal sebelum mengikuti BIMTEK, saya seolah-olah memiliki modal pengetahuan terkait dengan persoalan haji. Tapi pada saat sudah dijelaskan oleh para pemateri, kemudian oleh tokoh-tokoh kita, pada saat BIMTEK itu, oh ternyata banyak sekali informasi yang saya dapatkan, dan alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan yang katakanlah cukup untuk modal sebagai petugas haji daerah. Bahkan ada satu materi yang saya pikir itu sangat menarik dan ini senantiasa dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat kita di arus bawah, yaitu moderasi dalam beribadah. Dalam moderasi dalam beribadah itu dijelaskan oleh pemateri pada saat itu bahwa nanti pada saat kita berada di kota Mekah, kemudian pada saat kita berada di kota Madinah, kita akan mendapati jumlah umat Islam sekitar 2 juta orang yang menunaikan ibadah haji itu memiliki pemahaman fikih yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, itu adalah kata kunci agar bisa kita implementasikan secara baik. Di atas perbedaan tata cara beribadah itu, bagaimana persaudaraan itu harus tetap dan senantiasa kita junjung tinggi. Dan ingat, 2 juta jamaah haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun 2025 ini semua adalah duyufur rahman, adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada saja yang istitoah secara fisik, memiliki tabungan yang cukup, kuat secara fisik, tapi belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita lihat banyak jamaah itu yang secara finansial, mohon maaf Pak Saiful, saya sampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, lemah secara mental tapi menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ada tangan-tangan langit yang kita tak sanggup berpikir dan menjangkaunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan para duyufur rahman itu dalam takdir yang bagus sebagai tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang secara fisik juga susah dalam berjalan Pak Saiful, tapi menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fenomena-fenomena yang bisa menjadi kurikulum kehidupan bagi kita semua, terutama bagi saya secara pribadi, Pak. Sahabat dakwah Muhammadiyah, dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan penjelasan sebagaimana BIMTEK itu mengawali tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas yang begitu mulia untuk mengantarkan duyufur rahman ini sampai ke 2 kota suci di Mekah untuk melaksanakan haji. Hari pertama kegiatan seorang petugas haji daerah adalah menerima mereka di asrama haji. Mas Khorir, di kloter 10 sebanyak 350 orang jamaah
Kesan apa pertama yang dapat dirasakan di sana? Mungkin ketika jamaah turun dari mobil, dari daerahnya seperti Madinah, kemudian bagaimana, apa-apa saja tugas haji daerah yang dimulai ketika itu dari asrama haji? Ya, terima kasih sahabat dakwah Muhammadiyah. Seperti sudah saya singgung di awal bahwa di kloter 10 itu ada 359 jamaah. Ya. 359 jamaah itu di dalamnya ada 7 petugas. 7 petugas itu sudah include di dalam 359 jamaah. Di kloter 10 itu terdiri dari 3 KBIH. Dan KBIH ini posisinya sangat membantu kerja-kerja kloter. Dan mereka itu senantiasa memberikan ide, kemudian memberikan jalan keluar terhadap berbagai macam problem faktual yang dihadapi oleh para jamaah. 198 berasal dari Madinah. Yang lebih luar biasa lagi, Pak Saiful, kita bisa bayangkan perjalanan jamaah dari Madinah menuju ke kota Medan. 12 jam ya? 12 jam atau 12 jam. 12 jam mereka itu memakai poraider. Betapa letihnya para jamaah itu. Namun karena semangat spiritualitas yang sangat tinggi untuk menjadi tamu Allah, mereka sehat walafiat sampai di asrama haji. Dan kami sambut di asrama haji. Nah, ada 2 rombongan, 2 KBIH yang berasal dari Medan. Yang pertama adalah Jabal Nur yang dimiliki oleh Ustadz Zulfikar Hajar. Di situ juga ada ulama-ulama besar kita. Misalnya seperti Ustadz Fajar Mursyid. Kemudian yang kedua Ustadz Firman Waruwu. Keduanya ini tamatan dari Timur Tengah. Ustadz Fajar tamatan dari Libya, S1 dan S2. Sementara Ustadz Firman itu adalah alumni dari Sudan. Praktis sangat membantu kita dalam kloter, terutama dalam komunikasi. Karena mereka penguasaan bahasa Arabnya itu sangat bagus. Pada saat berada di asrama haji, Kementerian Agama, Pak Saiful itu sudah menyiapkan perangkat-perangkat teknis. Misalnya, para petugas yang mendorong para jamaah yang risti, Ya. kemudian lansia sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Tapi bukan berarti bahwa petugas haji daerah atau petugas BPIH kloter tidak bekerja pada saat itu. Kita tetap bekerja. Dan alhamdulillah Pak Kakanwil, Kakan Kemenak, kemudian Pak Kabid Haji Kota Medan juga berada di sana. Sementara Pak Kabid Haji Kementerian Agama Sumatera Utara sudah berada di Kota Mekah. Karena beliau itu merupakan kepala sektor 7, sektor Mekah itu, yang berada di jadwal itu. Dan pada saat berada di asrama haji, pelayanan dari Kementerian Agama sangat bagus. Misalnya terkait yang pertama, pemeriksaan kesehatan kembali Pak Saiful. Ya. Nah, ada beberapa jamaah yang memang ketika itu secara psikologis agak shock ketika diperiksa. Sehingga tensinya sampai 170. Dan ini harus dirawat di ruangan khusus. Ya. Dan alhamdulillah tensi mereka normal. Nah, kemudian setelah lolos dari pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat itu, kita juga diberikan bekal. Yang pertama adalah memakai gelang. Kemudian yang kedua diberikan living cost sebesar 750 rial. Dan ini sangat membantu para jamaah, saya pikir. Terima kasih kita ucapkan kepada pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Petugas haji daerah dapat living cost juga ini? Petugas haji daerah alhamdulillah dapat living cost. Itulah kemudian yang kami putar, misalnya kami mengambil bagasi, kemudian kami mengangkat tas, mempergunakan taksi. Dari living cost itulah kemudian kami alokasikan dananya Pak Saiful. Berapa kurs waktu itu? 4.000? 4.000. Katakanlah 4.000. Berarti sekitar 3 jutaan lebih ya, atau sampai 4 juta. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini mungkin dari hasil pengelolaan dana abadi haji ya. Dari rombongan 10 itu ada 359. Iya. Itu berapa, bisa nggak Baskori ceritain berapa yang risti, berapa yang usianya lanjut, tapi ya rata-rata yang lanjut risti lah. Iya. Bisa nggak jelaskan komposisi usia? Iya, dari 359 jamaah itu Pak Saiful, ada yang termuda. Usia masih sekitar 26 tahun atau 12 tahun, laki-laki ya. Jadi Madinah, Medan. Beliau ini kontraktor dan masuk KBH Muhammadiyah. Oh iya. Beliau dari Medan. Kemudian ada yang kedua, Satria, tapi usianya sudah 34 tahun. Tapi rata-rata usia 40, usia 50, tak sedikit juga yang usia di atas 60 tahun. Yang
paling muda itu Mas Karim namanya. Ini selalu membantu kerja-kerja kloter nih Mas Karim. Terima kasih banyak Mas Karim. Kemudian yang kedua Mas Dirga, ini 34 tahun. Beliau alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Teknik, dan banyak juga membantu tugas-tugas kloter, kemudian melontarkan jamaah pada saat jamaah ada yang tidak mampu melakukan pelontaran di jamarat, di jumroh ula, kemudian wusta maupun akoba pada tanggal 10, 11 maupun tanggal 12 di hari-hari tasyrik itu. Pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama pada saat di asrama haji itu alhamdulillah maksimal. Makan dan minum juga tidak kurang di sana, dan kita harus menginap di asrama haji selama 1 malam. Pada bermalam bermalam juga di sana kami. Mereka masuk jam berapa? Masuknya itu di Madinah itu datangnya sekitar jam 16 sore. Jam 16 sore, kemudian langsung di ruang penerimaan, kemudian dilepas oleh Pak Kakan Kemenak dan para pejabat Kementerian Agama, kemudian tenaga kesehatan Provinsi Sumatera Utara di situ. Nah, kemudian kita menginap selama 1 malam, makan dan minum di situ juga baru siap, dan berangkatnya esok hari karena kami terbang itu pada 16:40 kami terbang. Oh, jadi bermalam ya, tetap bermalam. Kami tetap bermalam berada di sana. Dan alhamdulillah pelayanan diberikan oleh Kementerian Agama itu sangat bagus dalam proses pelaksanaan ibadah. Berapa yang pakai kereta dorong? Nah, untuk menjawab itu Pak Saiful, dalam catatan kami sebagai petugas haji daerah ada 19 orang tua kita yang berada di kursi roda. Luar biasa. Dan itu memang pada saat berada di asrama haji sudah dihandle kian oleh petugas-petugas yang disiapkan oleh Kementerian Agama, sehingga kemudian petugas haji daerah itu hanya memberikan monitoring atau memantau saja. Tapi ini kan tugas haji daerah nanti ketika berangkat kan? Itu tugas haji daerah pada saat berada di lokasi. Nah, karena ini memang pembekalan yang diberikan oleh para guru kita selama BIMTEK. Selama BIMTEK. Dan yang lebih menarik lagi bahwa petugas haji daerah atau petugas secara umum itu tidak boleh kecuali untuk alasan tertentu itu memakai pakaian seperti jamaah. Makanya kemudian Kementerian Agama memberikan pakaian kepada kami 2 setel. 2 setel pakaian khusus. Yang pertama adalah baju 2 setel, kemudian celana 2 setel ditambah dengan rompi. Maka terkadang kalau pakaian kami kotor itu kami hanya memakai rompi saja untuk membedakan posisi kami dengan jamaah itu. Jangan sampai kita hanya kusuk beribadah sementara kita lupa tugas ibadah kita untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah. Cuci kering ya sana ya? Iya, tapi mesin cuci ada 17 di hotel kami Pak Saiful, tinggal memilih. Hanya saja kalau mencuci itu saya menghindari pada ba'da subuh karena itu daerah kekuasaan kaum ibu. Kemudian menjelang maghrib atau setelah maghrib itu saya tidak pernah mencuci pada waktu-waktu itu. Saya memilih mencuci itu pada pukul 2:30 pagi setelah sholat tahajud. Tidak ada orang di situ kecuali saya. Saya memilih mesin cuci yang mana saja, 17 bisa saya pakai di situ. Terus bagaimana suasana ketika menjelang pesawat ini take off? Kan banyak jemaah tua ini yang dari daerah barangkali belum pesawat. Suasananya seperti apa? Nah, Ibu Ketua Kloter, kemudian pembimbing ibadah itu berkoordinasi kepada kami. Kemudian tenaga kesehatan, Mas Dr. Fadli, Ibu Nurul Uyun, Mas Toras, kemudian Mas Taufik, dan saya, kemudian pembimbing ibadah Ustadz Yakub, Ibu Ketua Kloter itu memberikan pengumuman kepada mereka bagaimana tata cara mempergunakan pesawat. Misalnya kan, mohon maaf Pak Saiful, ada juga orang-orang tua kita yang baru pertama naik pesawat yang berasal dari daerah itu. Tentu safety belt mereka itu juga belum tahu mereka bagaimana cara menggunakannya. Kemudian yang kita wanti-wanti, yang kita ingatkan adalah jangan sampai membasahi toilet di pesawat itu, sebab di bawah toilet itu banyak sekali rangkaian listrik. Nah, sehingga kemudian kita berikan pemahaman kepada mereka. Saya juga duduk di sebelah ibu-ibu yang risti. Saya pasangkan safety beltnya, kemudian saya bukakan makanannya. Kemudian pada saat kita diantar dari asrama haji menuju ke tempat keberangkatan, tidak di penerbangan internasional, tapi kita khusus penerbangan haji. Nah, disiapkan oleh pemerintah, bekerja sama dengan pihak Angsa Pura itu. Dan kita dilepas di sana, kemudian satu persatu kita naik ke pesawat. Dan alhamdulillah Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Pemprov kita itu juga sudah menyiapkan petugas untuk membimbing para jamaah kita atau mengangkat jamaah kita dari bus itu menuju ke pesawat. Sudah ada di sana, sehingga petugas haji daerah itu yang saya bayangkan, saya yang melakukan itu ternyata itu sudah
sudah dihandle oleh pihak-pihak tertentu dan kita hanya memantau saja kemudian memberikan laporan. Sampailah kemudian kita on board. Semua berada di dalam pesawat dan Syekh Yakub, pembimbing ibadah kami, memberikan informasi-informasi terkait dengan persoalan bagaimana kita harus menenangkan diri, kemudian kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dibimbing oleh beliau untuk membaca doa-doa sebelum take off. Kita sangat optimis untuk menjadi Duyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Oke, Mas Qorib, kita stop dulu cerita awal bagaimana sebelum berangkat karena kita akan explore lagi bagaimana di pesawat, bagaimana mereka jamaah haji makan di pesawat sampai mereka nanti sampai di Jeddah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali itu episode kedua daripada bagaimana seorang petugas haji daerah bekerja dengan hati, dan tentu saja masih banyak lagi sesuatu yang fenomena-fenomena baru yang bakal menarik yang akan kita sampaikan. Kita akan ketemu nanti dengan cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk episode kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.